apa yang dilakukan Andre Rosiade ini sama dengan Andre menanamkan kebaji namanya. Menanamkan kebencian untuk orang Sumatera Barat terhadap Prabowo Subianto. Tapi kalau apa Ambo jadi presiden, Prabowo Subianto selesai. Nah, tapi kalau Anies juga Ganjar, Ambo apa ngecek dong. Tapi kalau Prabowo Subianto, apa Ambo bisa ngecek. Nah, Pak, tolong Pak, Ambo butuh iko. Ambo bisa garansi triliunan rupiah PT masuk dari pusat ke Sumatera Barat. Triliunan rupiah PT masuk dari pusat ke Sumatera Barat. Triliunan rupiah PT. Kamu anaknya Pak? Iya betul. Kamu anaknya. Ambo bisa garansi triliunan rupiah PT pusat masuk ke Sumatera Barat. Jadi dari Partai Gerindra keterangan beliau, jadi ini pembantuan untuk Kak Sri adalah disurvey oleh Om PN, mungkin awak lah menyerah ke beliau dia. Kita pakai proposal nah. Tak pakai proposal Pak. Itulah. Tapi di ketika bagang kanai kasih kau water, kata laut, angkat air. Udah asli jodoh Riko, datang kemari Pak. Lah dari survei kebutuhannya apa dah? Tiang sekitar 20 batangan sama trafo sih. Pak, saya ini di depan warga nih Pak, di speaker ini Pak. Mohon izin Pak. Ini alhamdulillah pihak PLN pesisir selatan udah survei kebutuhannya 20 tiang menengah sama satu trafo Pak. Jadi mohon dibantu segera Pak. Kalau bisa 3 bulan udah kelar ya Pak. Minta tolong Pak Adi. Oke, tolong ya Pak Adi. Matur suwun ya Pak. Ya, makasih Pak. Yuk, assalamualaikum. Tuh Pak Adi ya. Urusan listrik beres ya. Soal dermaga yang lain-lain itu tuh butuh minyak. Ya, betul kan? Iya. Nah, Ambo terus terang itu di luar kewenangan Ambo. Ambo harus jujur, Ambo nak diangin surga. Nah, Ambo ingin datang ke masyarakat tuh konkret. Ya. Apa sih Pak kita Pak masalah urusan sore itu Pak di Sore, Ambo komunikasikan Pak. Pak Menteri, Pak Menteri, saya ketemu nelayan nih, rame di daerah Kecamatan Sutra. Ini rame nelayan ya Pak Menteri. Mereka, saya speakerin ya Pak Menteri ya. Biar Pak Menteri sebagai Pak, ini Pak Menteri, ini mereka ini listriknya nggak ada. Insya Allah saya beresin, ya. Ya listrik sama jalan saya beresin. Ya, kalau storage pengusaha. Nah, sekarang permasalahan dua Pak. Mereka tuh sering dirazia sama Pol Air sama Angkatan Laut karena pengurusan izin tuh susah Pak. Surat-surat. Harusnya susah itu, langsung ke kita aja, itu lagi kita beresin itu. Daerah mana nih? Daerahnya pesisir selatan, Kecamatan Sutra, Suranti namanya. Kita kan orang Padang juga. Siap, Ya udah sering ke sana. siap, Tenang aja, kita rapiin itu jadi prioritas, terus terang aja. siap, Prioritas kita itu. siap Pak Menteri. renovasi Pak, WC dan toiletnya di mana? Gak usah pakai proposal, oh bantu saya 10 juta ini. Nah, Adi siapkan cash 10 juta. Nah, Makasih, Pak. Nah, membantu setengah lah, deal kan? Makasih Pak. Nah, sip. Foto sih dia kita coba Siap Presiden Wak 2024? Bravo! Presiden Wak siap? Siap! Partai Wak apa? Gerindra! Terima kasih. Gerindra Pak. Gerindra Pak. Listrik salah beres. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi, saya Bustaminarda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN melihat tayangan video penampilan
Andre Rosiade barusan ini membuat kita kadang-kadang merasa malu. Di ranah Minang, di Provinsi Sumatera Barat, di daerah yang rakyatnya sangat egaliter, sangat kritis, terkenal dengan arif bijaksana, takile ikan dalam air, la tantu jantan batinonya dinyo. Kok seorang Andre Rosiade tampil dengan cara begini untuk menarik simpati rakyat agar memilih jagoannya. Sahabat BN, kita tahu bahwa orang Sumatera Barat itu betul-betul orang yang arif, orang yang arif bijaksana. Apakah pekerjaannya petani, apakah pekerjaannya nelayan, apakah pekerjaannya pedagang, tetapi orang-orang itu punya adat yang kuat, punya agama yang kuat. Walaupun dia taman SD, walaupun dia mungkin tidak pandai tulis baca, tetapi orang Sumatera Barat itu dengan kekuatan adatnya, dengan kekuatan jiwa agamanya, biasanya dia tidak mudah terpedaya dengan pembicaraan-pembicaraan, dengan gaya-gaya yang sepertinya menampilkan kenal dengan menteri ini, dekat dengan menteri itu, bisa nanti membawa uang sekian triliun ke tempat dia. Biasanya rakyat Sumatera Barat tidak semudah itu percaya. Bagi orang Sumatera Barat biasanya, bagi orang Minang, dia lebih banyak membaca yang tersirat, melihat yang tersirat dibandingkan dengan yang tersurat. Jadi membuat kita ketawa melihat penampilan Andre Rosiade ini di pesisir selatan ini, di hadapan rakyat yang katanya para nelayan. Saya banyak sekali mendapat kiriman video ini. Banyak sekali. Sahabat BN, memang di saat-saat genting seperti sekarang ini, langkah-langkah seperti itu dilakukannya kadang karena memang panik. Jadi apa saja lakukan. Tapi untuk Sumatera Barat, kalau hal-hal seperti ini dilakukan, bukannya akan menambah suara, bukannya akan membuat orang memilih yang kita tawarkan, yang kita pasarkan, yang kita kampanyekan, tetapi malah tambah ada memilih. Di Sumatera Barat itu biasanya kalau kita berlagak terlalu, di depan kita dia ngangguk-ngangguk. Dia seperti sangat membenarkan kita. Di belakang kita, waduh, dia mencibir. Jadi kita prihatin dengan apa yang ditampilkan oleh Andre Rosiade ini. Apa yang dilakukan Andre Rosiade ini sama dengan Andre menanamkan kebajikan, menanamkan kebencian untuk orang Sumatera Barat terhadap Prabowo Subianto. Memberikan amplop. Kalau Rocky Gerung menonton pula tayangan ini, waduh, kapan bertemu lagi Andre dengan Rocky Gerung dalam suatu diskusi, mungkin dicecarnya lagi ini. Tidak bisa. Di Sumatera Barat, gaya-gaya seperti itu, tampil dengan menelepon menteri, bergaya dekat dengan menteri. Tidak masuk itu di Sumatera Barat, tidak masuk itu. Walaupun di depan petani, walaupun di depan nelayan, walaupun di depan buruh kasar, di depan apapun tidak masuk itu. Orang Sumatera Barat itu sangat egaliter. Orang Sumatera Barat itu, waduh, tingkat pemikirannya sangat-sangat tinggi. Bayangkan
Di waktu mendirikan Indonesia ini dulu, Sumatera Barat yang hanya sebanyak itu penduduknya jauh lebih kecil dibandingkan penduduk-penduduk yang ada di provinsi lain di Pulau Jawa. Tetapi coba lihat berapa banyaknya tokoh-tokoh nasional dari Sumatera Barat yang turut dalam proses mendirikan negara ini. Agus Salim, Muhammad Atta, M. Nasir, Sultan Syahrir, Muhammad Yamin, Tan Malaka, dan banyak lagi. Bayangkan, wakil presiden pertama Republik Indonesia ini dari Sumatera Barat yang penduduknya kecil itu, yang wilayahnya tidak terlalu luas dibandingkan wilayah provinsi-provinsi lain di Indonesia ini. Ini membuktikan bahwa orang Sumatera Barat itu sejak dulu dia sudah kritis. Sejak dulu dia sudah egaliter. Jadi kalau akan bermain politik di Sumatera Barat, kalau akan memasuki rakyat Sumatera Barat, jauhilah gaya-gaya yang tampil dengan penampilan yang norak. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa